kenapa ya teh kayak gitu? Kan aku ngasih 1 juta, kenapa 1 juta aku malah ambruk? Tapi kenapa ngasih 10.000 jalan keluar malah tambah banyak? Kenapa? Ya latar belakang itu. Fondasinya. Pada saat dia ngasih 1 juta, latar belakangnya adalah dendam, marah, benci, tertekan, dan rasa pengen kalau aku ngasih, ini akan balik 1000 kali lipat. Nah, itu. Ya berarti kan apa pondasi di balik aksimu gitu. Betul. Kan ya, pentingnya. Itu ngaruh gitu loh. Jadi kadang lucu ya, kalau kadang ada seseorang menyarankan kamu tabungan semesta misal, atau sedekah atau segala macem gitu. Tapi punya niat-niat tertentu di balik itu semua, yang pada akhirnya dia melakukan, kok hasilnya nggak sama kayak orang yang nyontohin itu ya. Ya kan banyak mas. Iya betul. Pengen aksi yang sama, tapi hasil beda. Ternyata apa yang membedakan? Niat. Kalau niatnya karena mengalirkan cinta yang berlebih di dalam diri kan nggak apa-apa. Siapa lagi? Iya. Anak, punya orang tua. Kan kamu juga sayang kan sama anak-anaknya kan, iya kan? Nah itu Mas Hendra, jadi yang perlu kita sadari latar belakang di balik aksi kita, latar belakang di balik action kita. Karena semesta itu ngelihat latar belakang itu Mas. Sebentar Mas, aku kok keinget dulu kita pernah melakukan sesuatu Mas. Mas Hendra itu dulu sama saya sering bagi-bagi nasi Mas ya. Saya sampai sekarang Teh belum pernah yang namanya kekurangan makanan. Oh, Ada aja. Serius kan? Setiap pagi Mas Hendra itu pasti ini bagi-bagiin. Jadi kita bagi-bagikan itu ke semua orang yang ada di jalan. Oke. Terutama mohon maaf ODGJ, anak yatim dan janda waktu itu. Oke. Selama berapa tahun gitu Mas ya berjalannya. Masya Allah. Dan itu ngalir aja kan, Ra? Saya merasa itu nggak pernah merasa lapar, merasa kekurangan makanan dan lain sebagainya. Ada aja meskipun kita pas-pasan waktu itu awal merit, tapi ada aja. Iya. Rezeki yang berupa makanan terutama. Betul. Nggak pernah habis. Karena ada pertanyaan gini Mas, dari beberapa alumni gini. Teh Feby, kenapa sih Abundant Revolution kok prakteknya simpel banget? Cuma sadar nafas syukur, release, sending love. Utamanya kan itu kan. Tapi kenapa di orang lain disuruhnya tuh banyak macemnya gitu loh. Mandi kembang, mandi garam, mandi pandan, nyelam ke laut mana gitu, disiram 1000, disiram begitu banyak bunga gitu, terus meditasi yang berhari-hari. Terus harus diem di jam 3 malam grounding. Aku sampai malu loh teh diliatin sapam, itu ibu ngapain katanya. Malam-malam lepas sendal, terus grounding, terus ngeliatin bulan Mas. Apa itu mau cari pesugihan? Nah, terus ada satu lagi yang unik. Ada salah satu bilang, aku disuruh sedekah sehari 1 juta, tapi sedekahnya sama gurunya itu. Sampai aku ngutang-ngutang katanya gitu. Iya tuh. Teteh, tapi kenapa yang terjadi ketika aku sedekah, kenapa aku kok nggak gol-gol? Kok nggak manifest? Kok nggak terjadi manifestasi itu, Teh? Kan aku udah sedekah, udah berbuat baik, tapi kok malah seret? Tapi kenapa? Ini pertanyaan realnya alumni. Ketika udah rilis, ketika udah melepaskan, ketika udah nggak berharap, padahal aku sehari nggak 1 juta loh Teh, cuma 10.000, tapi aku nggak beban, ngalir aja. Sekarang usahaku lancar, bisnis lancar, order lancar. Kenapa ya Teh kayak gitu? Kan aku ngasih 1 juta, kenapa 1 juta aku malah ambruk? Tapi kenapa ngasih 10.000 jalan keluar malah tambah banyak? Kenapa? Ya latar belakang itu. Fondasinya. Pada saat dia ngasih 1 juta, latar belakangnya adalah dendam, marah, benci, tertekan, dan rasa pengen kalau aku ngasih, ini akan balik 1000 kali lipat. Nah, itu. Ya berarti kan apa pondasi di balik aksimu gitu. Betul. Kan ya, itu ngaruh gitu loh. Jadi
kadang lucu ya, kalau kadang ada seseorang menyarankan kamu tabungan semesta misal, atau sedekah atau segala macem gitu. Tapi punya niat-niat tertentu di balik itu semua, yang pada akhirnya dia melakukan, kok hasilnya nggak sama kayak orang yang nyontohin itu ya. Ya kan banyak mas, Iya betul. pengen aksi yang sama tapi hasil beda. Ternyata apa yang membedakan? Niat, latar belakang, motivasi di balik itu. Saranku pada saat melangsungkan itu semua, alirkan cinta aja, tanpa harus mau apapun gitu. Ngalirin aja, itulah abundance. Kelimpahan itu adalah ketika aliran masuk, terbuka lancar, buka juga dong aliran keluarnya. Hanya mengalirkan, hanya menyampaikan cinta, hanya mengalirkan cinta, karena sesungguhnya kita itu cuma kanal, Mas Rozi. Kanal itu adalah saluran, Mas Hendra. Mas Hendra ini jadi kanal, saluran. Saluran apa? Saluran ada energi yang satu, energi cinta tanpa batasnya Allah, yang sebetulnya si saluran ini itu tuh mau mengalirkan berkah rahmah yang begitu besar dari atas ke bawah. Izinkan kamu hanya jadi saluran aja tempat itu semua mengalir dan lewat. Kalau di tempatnya aku sama Mas Rozi itu, kalau misalnya ada orang tuh yang sial terus gitu kan, disarankan untuk ruwatan, beli kain mori lah, bunga ini itulah gitu ya. Kalau di Badan Revolution itu kan namanya ruwatan intelijensia gitu, karena yang diruat adalah pikiran dan perasaannya gitu, ya nggak sih? Keren. Istilah baru ini, ruatan intelijensia. Ada satu hal yang menarik Mas Hendra, kisah nyata nih Mas Hendra. Kadang orang berpikir bahwa kata abundant itu identik dengan uang, ya kan? Benar. Abundant itu dia punya rumah, punya mobil, punya materi lah. Iya. Di sini aku pengen ngobrol sama teman-teman yang saat ini menyaksikan video ini gitu ya, bahwa abundant itu tidak tentang uang, karena fakta nyatanya aku punya keluarga dari pihak mama ataupun papa gitu ya, ada keluarga lah. Tabungan dia Mas Hendra, realnya itu lebih dari 10 miliar tabungannya. Dia nasabah prioritas lah di mana-mana. Dia punya rumah lebih dari 10, punya tanah lebih dari 10. Tapi yang terjadi di dalam kehidupan dia dikhianati sama pasangannya, dia jauh dari anaknya membenci dia, keluarganya pun membenci dia. Sehingga ketika dia ngobrol sama aku baru semenit 2 menit, yang dia katakan adalah, Feby aku kesel sama istriku, Feby aku kesel sama anakku, Feby aku kesel sama kehidupanku. Walaupun seseorang itu uangnya di atas 10 miliar, rumahnya banyak, yang terjadi sama dia adalah mental kekurangan. Itu bukan abundance. Berbeda dengan, aku juga kisah nyata nih, punya temen, istrinya itu guru SD Mas, gaji guru SD mungkin sekitar total 5 juta lah ya. Suaminya cuma penjaga sekolah yang UMR sekitar 4 juta, totalnya nggak sampai 10 juta. Tapi hidupnya bahagia, anak-anaknya rukun, keluarganya cukup. Dan kalau aku ketemu dia, nggak pernah ada keluhan sedikit pun. Dia selalu, aduh Teh Feby, alhamdulillah hidupku cukup, hidupku senang, hidupku bahagia, hidupku penuh kemudahan. Itulah abundance. Jadi bukan melulu tentang uang ya? Enggak Mas Rozi. Salah tafsir kalau kita mikirnya ke sana. Betul. Karena yang terjadi, bukankah Mas Hendra juga bisa melihat dan merasakan deh, orang-orang yang uangnya banyak, mobilnya keren, hatinya selalu merasa kurang. Para koruptor kan berarti nggak abundant Mas. Banyak kan? Masa kurang terus Berarti kan? boleh dong diundang untuk ikut kelas kita. Mau abundant gimana, hartanya miliaran, triliunan ya kan, tapi dia udah tua, istrinya berdoa kapan ya suamiku biar cepet mati gitu ya. Kan sakit hati dia sama pasangan nih. Jadi di sini insight-nya apa, Mas Rozi? Insight-nya adalah abundant tidak identik dengan Ferrari, tidak identik dengan tabungan yang besar, ya.
goals utama dari sebuah kesadaran, dari sebuah kelasnya Abundant Revolution atau retreatnya Ngaji Rosso atau kelas-kelas atau Zoom atau apapun kelas yang dibuat, itu bukan uang. Oke. Tapi seperti yang tadi tuh teman-teman yang offline, goalnya nggak uang dia. Goalnya adalah kebebasan, Mas Hendra. Kebebasan dari apa? Dari rasa sedih yang menahun. Luka yang mendalam. Luka yang mendalam, kepahitan, kesedihan, ketakutan. Bebas dari itu, itulah goals terbesar hidupmu. Kamu bertemu ketenangan, kamu bertemu kedamaian dalam hatimu, dan kamu bertemu kebahagiaan. Ya. Itulah goalsnya. Bahkan mungkin teh di level tertentu gitu, puncak dari abundant itu adalah ketika kita sudah tidak menginginkan apapun gitu kali ya. Udah kayaknya di titik kita diem aja udah, ya Allah ini udah lebih dari cukup. Iya. Udah nggak ada lagi kata untuk kita memohon, meminta, berharap tuh kayak udah, ini udah lebih dari cukup. Di titik tertentu semuanya jadi udah ada dan tersedia secara otomatis aja gitu Mas Rosi. Karena kitanya udah selaras sama semua perjalanan ini dan mensikapi segala hal udah nggak reaktif gitu loh, nggak wah senggol bacok gitu. Udah nggak begitu. Tapi kita tuh sering ya sih ya melihat banyak sekali guru spiritual itu yang punya masalah di bidang ekonomi gitu ya. Iya, Bukan sering lagi, banyak. banyak kita temui waktu itu kan. Iya, dan Banyak, Mas. apakah terjadi pertentangan antara kemudian spiritual dan materi atau bagaimana gitu? Kalau yang dikaji Teteh sendiri gimana? Kenapa bisa seperti itu gitu? Apakah kemudian ada belief bahwa orang tuh kalau pengen suci, nggak pengen banyak dosa, nggak boleh punya banyak uang banyak atau gimana? Atau seperti apa Teh? Ada yang belum selesai sama dirinya, Mas. Kalau mau jujur, ada yang belum selesai sama diri dia, ada yang belum selesai sama data-data, dogma, program masa lalunya. Karena gini, maaf ya sebelumnya. Tanda seseorang itu deket sama Allah, semesta, atau apapun nama itu disebut ya. Dia udah bisa berdiri di kaki dia sendiri. Minimal untuk kehidupan dia tuh udah nggak pusing gitu. Sudah berkecukupan. Sebetulnya bukan berkecukupan juga. Seperti kisah tadi PNS, guru sama itu gitu. Jadi ukurannya itu bukan ukuran yang berlimpah uang banyak seperti Hotman Paris, bukan begitu Mas Hendra. Tapi minimal untuk kebutuhan hidup dia itu. Kenapa kamu sebut Hotman Paris? Kamu ngidolakan Hotman Paris maksudnya? Bukan, kan dia udah keren banget tuh kalau gini kan dia keren gitu kan. Enggak, itu udah contoh keren lah, maksudnya kesuksesan dalam kelimpahan yang seru gitu istilahnya. Nah, maksudku gini Mas Hendra. Spiritual sebetulnya itu garis lurus sama kelimpahan, Mas. Kita bisa melihat orang itu spiritualnya udah seru, udah cukup, udah asik. Itu bisa kelihatan banget.